Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia, selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 2 yang terdiri atas Anissa Yusria, Arini, Uswatun Kasyanah, dan saya sendiri Novita Dewi. Di sini saya akan membacakan peran guru sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator. Peran guru sebagai perencana. Peran guru sebagai perencana dalam pembelajaran terpadu adalah guru harus merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukannya bersama anak didik. A. Perencanaan tahunan. Dalam perencanaan tahunan sudah ditetapkan, disusun kemampuan keterampilan dalam pembiasaan-pembiasaan yang diharapkan dicapai anak didik dalam 1 tahun. B. Semester. Program semester adalah program tahunan yang dibagi menjadi 2, yaitu dalam 2 semester. C. Perencanaan mingguan. Perencanaan mingguan berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai kemampuan yang telah direncanakan untuk 1 minggu sesuai tema pada minggu tersebut. D. Perencanaan harian. Perencanaan harian merupakan perencanaan pembelajaran untuk setiap hari yang dibuat oleh guru yang dijabarkan dari semester kegiatan mingguan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Arini. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan perencanaan untuk pembelajaran terpadu seperti yang disarankan oleh konseling adalah: 1. Menuangkan ide Anda ke dalam tulisan. Masukkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tema ke dalam rencana Anda. Pertimbangkan waktu untuk melaksanakannya dan siapkan kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan tema untuk memberikan kesempatan pada anak yang tidak menyukai tema yang telah ditetapkan. Yang kedua, periksa sekali lagi rencana pembelajaran tersebut. Pastikan bahwa paling sedikit ada 3 jenis kegiatan yang berhubungan dengan tema dalam 1 hari. Pastikan bahwa dalam 1 minggu seluruh aspek perkembangan yang akan dicapai sudah tercantum dan akan dilaksanakan. Yang keempat, jika dalam perencanaan Anda terdapat kerjasama dengan para ahli seperti dokter, guru musik, polisi, Pak Pos, dan lain-lain, pastikan Anda telah menyampaikan isi tema yang akan Anda terapkan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kelima, persiapkan bahan, alat, media, narasumber, dan sarana prasarana seperti tempat yang akan digunakan dengan baik dan perkiraan peristiwa yang mungkin terjadi pada saat tema dilakukan. Secara lebih khusus, perencanaan yang harus disusun oleh guru tersebut dituangkan dalam perencanaan mingguan dan perencanaan harian yang akan dijelaskan berikut ini. A. Prosedur atau langkah-langkah dalam menyusun perencanaan mingguan atau SKM. 1. Mempelajari program semester yang telah dibuat. 2. Tanda cek pada kemampuan yang akan diharapkan dicapai dari tema yang akan dibahas untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, kognitif, seni, fisik motorik, dan perilaku. Yang ketiga, membagi indikator kemampuan yang diharapkan akan dicapai dengan jumlah minggu dalam 1 semester atau 17 minggu. Yang keempat, memberi tanda atau nomor kode pada masing-masing indikator kemampuan pada setiap bidang pengembangan. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran sesuai indikator kemampuan dan sesuai dengan subtema yang merupakan hasil penjabaran.
B. Prosedur atau langkah-langkah penyusunan kegiatan harian atau SKH, yaitu menganalisis SKM yang telah disusun, menetapkan tema atau subtema sesuai dengan SKM, menetapkan indikator kemampuan yang akan dicapai pada hari itu yang dicermati dari SKM. Tentukan bentuk sesuai tahap perkembangan anak, tema, dan waktu. Menentukan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, menetapkan materi, alat, bahan, dan media yang digunakan dalam tema tersebut. Menetapkan penilaian perkembangan anak dalam proses belajar mengajar atau KBM. Susunlah semua komponen tersebut ke dalam format yang telah disediakan. Kemudian peran guru sebagai pelaksana. Setelah perencanaan selesai disusun, maka tugas guru selanjutnya adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif, sebaiknya Anda perhatikan langkah-langkah berikut. Kembangkan rencana yang telah Anda susun dan perhatikan kejadian atau peristiwa spontan yang ditunjukkan oleh anak terhadap materi yang dipelajari hari itu. Melaksanakan penelitian terhadap minat dan pemahaman anak mengenai tema tersebut dengan menggunakan pengamatan, wawancara, diskusi kelompok maupun contoh hasil karya anak. Kemudian, bantu anak merefleksikan pemahamannya tentang isi dan proses kegiatan pembelajaran. Lakukan percakapan dengan anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema sehingga Anda dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman anak tersebut terhadap tema. Adakan kerjasama dengan orang tua secara timbal balik mengenai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu pada tahap pelaksanaan ini kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Anak didik diorganisasikan berdasarkan pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan terakhir, pada kegiatan pembukaan sebaiknya anak didik diorganisasikan secara klasikal dengan tujuan menggiring dan mengkondisikan anak menuju pada tema yang telah dipilih. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Pada kegiatan inti, anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya kegiatan, guru dapat mengajak anak didik mengunjungi tempat sesuai tema, misalnya kebun bunga, kantor pos, rumah sakit, dan melibatkan orang tua dan anak didik. Pada akhirnya, kegiatan guru melakukan refleksi dengan mengajak anak-anak berdiskusi dan meminta anak mengungkapkan apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, peranan guru sebagai evaluator. Guru melakukan penilaian terhadap proses kegiatan belajar dan penilaian hasil kegiatan. Dalam penilaian proses kegiatan, guru melakukan penilaian yang melakukan observasi atau pengamatan terhadap cara belajar anak baik secara individual maupun kelompok. Anda harus mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil pengamatan tersebut secara cermat. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang dicapai oleh anak secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, banyak peranan lain yang harus dilakukan guru sebagai pendidik, pembimbing, dan pelatih, diantaranya sebagai berikut. Yang A, inspirator. Yang B, kolektor. Yang C, inspirator. D, organisator. Yang E, motivator. F, inisiator. G, fasilitator. Yang H, pembimbing. Yang I, demonstrator. Yang J, pengelola kelas. Yang K, mediator. Yang L, supervisor. Selanjutnya, Bu Nopi, kesimpulan. Kesimpulan, peran guru sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan atau ketercapaian tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seperti juga dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan yang lainnya. Peran guru TK dalam pembelajaran terpadu adalah sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus juga sebagai evaluator. Peran lain yang harus dilakukan guru sebagai pendidik, pembimbing, dan pelatih diantaranya
korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, pengelola kelas, demonstrator, mediator, dan supervisor. Demikianlah PTT dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau apabila teman-teman ingin menambahkan, kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.